Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pemirsa dimanapun berada, kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena pagi ini kita diberi kesempatan bertemu kembali di dalam renungan singkat bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor, edisi Rabu 24 Juli 2024. Renungan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terpujilah Engkau selalu ya Tuhan Allah Bapa di surga, oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu, pimpinan Tuhan yang tidak pernah luput dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini mengawali kegiatan kami. Kami akan membaca merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, memampukan kami menerangi hati dan pikiran kami, untuk dapat mengerti dengan baik kehendak Tuhan yang akan disampaikan melalui firman-Mu hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7 dengan judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian firman Tuhan. Renungan kita hari ini dikemas dalam tema mencari hingga dapat. Mandaka saelako nakabutui. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sifat alamiah manusia ketika kehilangan barang berharga adalah mencari hingga dapat. Ketemu atau tidak, itu persoalan lain. Hal tersebut dilakukan karena rasa kecintaan yang besar terhadap sesuatu yang hilang itu. Entah karena barang itu mahal, pemberian orang, atau karena kenangan indah yang telah terukir di dalamnya. Saudara-saudara, memperhatikan bacaan ini, ternyata Yesus sungguh mencintai dan memerhatikan miliknya. Hal itu digambarkan melalui perumpamaan seorang gembala yang dengan penuh kekuatan
mencari seekor domba yang hilang dari kawanan. Jika dipikir secara sederhana, untuk apa membuang-buang waktu dan tenaga hanya untuk mencari seekor domba yang hilang? Bukankah masih ada 99 ekor yang bisa dirawat dan dipelihara? Sikap gembala justru memperlihatkan kecintaan yang besar terhadap miliknya, dan ia tidak menghendaki miliknya tersesat, bahkan binasa. Gembala yang dimaksudkan tentunya merujuk kepada Yesus yang adalah Gembala Agung, dan domba yang hilang menggambarkan umat manusia yang jatuh ke dalam dosa. Perumpamaan ini hendak meneguhkan iman kita bahwa karena dosa, manusia tidak lagi sanggup hidup dalam kebenaran dan kesucian. Karena itu, saudara-saudara, Yesus meninggalkan kemuliaannya dan mengosongkan dirinya dengan jalan menjadi manusia sejati untuk mencari manusia yang berdosa dan membawanya kembali kepada kebenaran. Marilah kita renungkan, ternyata Yesus sungguh mengasihi miliknya, yaitu kita, dan tidak menghendaki miliknya itu binasa. Itulah sebabnya Yesus terus mencari dombanya yang sesat hingga ia mendapatkannya. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kembali kami mengangkat puji syukur kepadamu ya Tuhan, atas waktu singkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami untuk mengerti dengan baik dan benar, bahkan memampukan kami untuk memperlakukannya dalam kehidupan kami, dan sungguh-sungguh menyadari bahwa oleh karena cinta-Mu, Engkau telah melawat kami, mengangkat kami dari lembah kematian. Bapa di surga, kami naikkan doa syafaat kami berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkenan melawati. Jika Tuhan mendapati dalam keadaan sakit, kiranya disembuhkan. Berkati semua upaya dan obat-obatan, perawatan, bahkan makanan yang dikonsumsi sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk menganugerahkan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul karena berbagai persoalan kehidupan, Tuhan topang mereka, dan Tuhan membimbing mereka. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang, baik mencari pekerjaan, membangun usaha, atau apapun yang dikerjakan, Tuhan topang dan bukakan jalan. Anak-anak, cucu-cucu kami, saudara-saudara kami yang ada di dalam pendidikan, Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, dan olehnya mereka dapat melaksanakan pendidikan mereka dengan sebaik-baiknya, dan semakin cerdas, semakin sukses dalam pendidikannya. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan berkati, Tuhan kuatkan iman dan pengharapan mereka, dan biarlah Tuhan memberikan kesehatan yang baik, sehingga dapat menjalani masa tua dengan
penuh damai sejahtera dari Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberi hikmat kepada para pemimpin kami, para aparat negara, bahkan seluruh anak bangsa, agar supaya kami semua dapat mengambil peran dan tanggung jawab, terutama para pemimpin, melaksanakan tugas dan panggilan masing-masing, sehingga kebenaran dan keadilan dapat ditegakkan dan diberlakukan di negeri ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para majelis, dan pengurus-pengurus OIG. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, agar supaya semuanya boleh tekun dan setia dalam memikul tanggung jawab pelayanan. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh keberadaan kami di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memimpin kami dan melindungi kami dari berbagai malapetaka dan berbagai cobaan. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati.